Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa hadis berkaitan dengan satu tema, yaitu pintu-pintu jannah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat dari Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin, di dalam jannah ada 8 pintu. Fiha babun yusama ar-rayyan, salah satu pintu dari 8 pintu jannah ini namanya adalah pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan bisa memasuki jannah lewat pintu royan ini kecuali orang-orang yang rajin siam atau rajin puasa. Dari hadis yang pertama ini, kesimpulan pertama adalah di jannah nanti ada 8 pintu, sehingga orang yang masuk jannah bisa melewati salah satu dari pintu-pintu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan salah satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ini khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Kalau di dalam Durar As-Saniyah disebutkan, rajin berpuasa di sini adalah ikhtassas-shaiminal kamilina fi shaumil fardhi wal muksirina min siyamin nafil, yaitu orang-orang yang dia rajin menjalankan siam yang wajib, yaitu siam Ramadan, ditambah memperbanyak siam sunnah. Jadi syarat bisa masuk lewat pintu royan tidak hanya sekedar sholat siam wajib saja, tetapi juga memperbanyak siam sunnah. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah lebih memerinci nama-nama pintu jannah ini, yaitu di dalam hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga dipastikan derajatnya yang sahih, di mana Rasulullah bersabda, faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah, barang siapa yang termasuk ahli sholat, dia rajin sholat, maka nanti dia dipanggil lewat pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil lewat pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, barang siapa yang termasuk ahli shadaqah, dia rajin bersedekah, maka nanti dipanggil lewat pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, dan barang siapa yang rajin siam, maka nanti dipanggil lewat pintu rayyan. Jadi dari hadis yang kedua ini kita jadi mengetahui dari 8 pintu jannah ini, 4 pintu pertama namanya babus sholah, pintu sholat, babul jihad, pintu jihad, kemudian babus sodakoh, pintu sodakoh, dan yang nomor 4 adalah babur royan, pintu jannah bagi orang-orang yang rajin menjalankan siam. Ini maknanya bahwa masing-masing pintu ternyata isinya adalah amal soleh. Apa hikmahnya Allah itu membuat pintu jannah tidak dibuat satu pintu saja, pintu yang besar, sehingga orang-orang hanya masuk lewat pintu ini saja. Hikmahnya adalah Allah membuat 8 pintu ini karena setiap manusia memiliki kecenderungan amal soleh yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang rajinnya siam sunnah, tetapi kalau diminta untuk memperbanyak sholat sunnah dia tidak sanggup. Ada sebagian orang yang rajin sedekah, tetapi untuk siam sunnah dia juga tidak sanggup.
Maka sebagaimana kata Imam Malik, inna waha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi amal itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki kita sumbernya berbeda-beda. Ada yang dari pertanian, perdagangan dan sebagainya. Maka amal kita pun juga berbeda-beda. Ini adilnya Allah, sehingga orang yang punya kecenderungan satu amal tertentu nanti dia akan disediakan pintu jannah sesuai dengan kecenderungan amal solehnya ketika di dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, 4 pintu yang berikutnya ternyata Rasulullah tidak memerinci dengan jelas. Maka kemudian seperti Imam Ibnu Hajar, beliau meneliti hadis-hadis atau ayat-ayat amal soleh yang dikaitkan dengan balasan surga. Ketemulah 4 amal soleh. Kemudian Imam Muslim juga sama. Beliau meneliti hadis-hadis, ayat-ayat amal soleh yang dikaitkan dengan jannah langsung. Maka beliau juga menemukan 4 amal soleh juga. Sehingga untuk nama pintu jannah nomor 4, nomor 5, 6, 7 dan 8 ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau dikumpulkan dari pendapatnya Imam Muslim dan Imam Ibnu Hajar, terkumpullah 8 nama amal soleh atau 8 nama pintu jannah. Yang pertama adalah babul kaziminal ghaid, pintu menahan amarah. Karena memang ada satu ayat janji Allah berupa jannah bagi orang yang bisa menahan amarah. Yang kedua babul aiman, yaitu pintu yang hanya dimasuki orang-orang yang punya keunggulan sempurna dalam tawakalnya kepada Allah. Ada lagi babur rozin, pintu ridho, yaitu orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi babu taubah, pintu taubat, untuk orang-orang yang bertaubatan nasuha. Ada lagi babul birrul walidain, pintu berbakti pada 2 orang tua. Ada lagi babul hajj, pintu haji, karena memang Rasulullah menjanjikan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran dari Allah kecuali hanya berupa jannah. Ada lagi babu zikri, pintu zikir, yaitu bagi orang-orang yang memperbanyak zikir ketika hidup di dunia. Ada juga babul ilmi, pintu ilmu, yaitu pintu untuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Intinya adalah bahwa beberapa ulama berbeda pendapat tentang nama-nama pintu jannah yang ke-5 sampai ke-8. Akhirnya para ulama membuat satu kesimpulan bahwa 8 pintu jannah itu sebetulnya bukan pembatasan, tetapi 8 pintu jannah ini adalah 8 pintu utama. Sehingga masih ada sekian banyak pintu-pintu jannah di luar 8 pintu utama ini yang masing-masing hanya dimasuki orang yang punya kecenderungan amal-amal soleh tertentu. Sehingga kesimpulannya, setiap amal soleh nanti memiliki pintu masing-masing. Maka dari sini kita bisa ambil satu faedah bahwa apabila hari ini Allah sudah memudahkan kita untuk beramal soleh dengan amal soleh tertentu, mari kita fokus kepada amal yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah dimudahkan untuk sholat sunnah, mungkin ada yang dimudahkan untuk bersedekah, mungkin ada yang dimudahkan berzikir, mungkin ada yang dimudahkan untuk siam sunnah. Maka segala yang sudah dimudahkan oleh Allah, kita fokus di situ terutama agar nanti harapan kita amal-amal inilah yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti bisa masuk surga lewat pintu amal ini. Tentunya amal-amal yang hukumnya wajib mutlak kita kerjakan. Adapun amal-amal yang jadi andalan kita terutama adalah amal-amal sunnah setelah yang wajib selesai kita kerjakan. Rasulullah pernah menyebutkan satu amal soleh yang derajatnya paling rendah. Ketika Rasul menyebutkan 70 cabang lebih iman yang isinya amal soleh semuanya, Rasul menyebutkan cabang iman yang terendah, yaitu amal yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan dahan dari jalanan yang mengganggu orang yang lewat. Itu amal yang paling remeh. Tetapi ternyata Rasulullah
menyampaikan dalam salah satu sabda beliau, bahkan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, marra rajulin bi husni sajaratin ala dhahri thariqin. Ada seorang laki-laki melewati sebuah jalan, kemudian dia mendapati dahan yang melintang mengganggu jalan. Maka orang ini mengatakan, faqala wallahi la unkhiyana hadza anil muslimina la yu'dhihim. Demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu orang muslim yang lewat. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa'udkhilal jannah. Orang ini dimasukkan ke surga gara-gara amal, yaitu menyingkirkan dahan dari jalanan. Sehingga amal yang paling rendah sekalipun ternyata dijanjikan oleh Allah jannah. Ini berarti bahwa setiap amal soleh itu masing-masing ada pintunya sendiri-sendiri di sana. Maka kita yang terpenting fokus terhadap amal yang sudah dimudahkan Allah, dan diusahakan juga memperbanyak jenis amal soleh, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang nanti akan memasukkan kita ke dalam jannah. Kemudian sebagai penutup, bahkan Rasulullah menyampaikan dalam salah satu sabda beliau, hadis ini riwayat dari Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Bahkan ada satu amal yang ringan, tetapi ganjarannya nanti kita akan dibukakan 8 pintu jannah semuanya. Ini bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah bersabda, "Man tawadzu'a fa ahsanal wudhu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya. Jadi bukan hanya sekedar wudu, tetapi memperbagus wudunya. Diulang 3 kali setiap basuhan, kemudian tata tertibnya wajib, sunnahnya dikerjakan. Selesai memperbagus wudu, somakola, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Diakhiri dengan doa tadi. Doa yang singkat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian riwayat hanya cukup membaca 2 kalimat syahadat ini. Tetapi di riwayat yang saya sampaikan ini ada tambahannya, yaitu Allahumma, ditambah lagi Allahumma ij'alni minat tawabina, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang-orang yang mensucikan diri. Maka kalau kita amalkan ini setiap hari, setiap habis berwudu, setiap wudu kita perbagus wudu, setelah itu kita pasti berdoa seperti terus, maka kata Rasulullah, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka akan dibukakan bagi orang ini 8 pintu jannah semuanya. Dia akan dipersilakan untuk masuk lewat pintu manapun yang dia suka. Jadi ini sebagai satu kemurahan dari Allah. Dalam hadis yang sahih kita amalkan ini, insya Allah sebagai pembuka 8 pintu jannah semuanya. Masih ditambah lagi amal-amal yang lain yang sudah dimudahkan oleh Allah, kita istiqomah di dalamnya sehingga semakin banyak jenis amal soleh yang kita kerjakan, mudah-mudahan memperbesar peluang kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.